退回谷内，不此化为乌有。撕裂血阵，大小分之数十迈。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jade Dynasty season ketiga episode ke-8. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Shin Woo-Yan bersama para tetua mulai menjalankan rencana mereka, di mana dirinya sengaja membawa dua sekte lainnya kemari, supaya dapat menjebak mereka dan mempersilahkan para binatang buas melakukan penyerangan. Sedangkan dirinya bersama para tetua bersembunyi ke dalam sebuah formasi pertahanan, yang mana hal itu sangatlah sulit untuk bisa dihancurkan. Selain itu, mereka juga dapat berteleportasi. Chansong sebenarnya sempat melukai Shin Woo-Yan, tapi hal itu tidaklah terlalu parah yang membuat dia masih bisa bernapas. Shin Woo-Yan mulai mentertawakan nasib Raja Hantu bersama yang lainnya. Bahkan dia merasa puas karena pada hari ini Xiao Fan benar-benar akan mati. Di saat kedua sekte telah musnah, maka hanya ada sekte Wandu saja yang bertahan. Shin Woo-Yan pun mengucapkan salam perpisahan. Tapi sayang sekali dia justru berpindah ke tempat di mana binatang iblis berada. Alhasil mereka pun menjadi santapan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Akibat ulah Shin Woo-Yan mengakibatkan para tetuanya dan seluruh kelompoknya mati di tangan para binatang iblis. Hanya saja di antara tubuh-tubuh itu terdapat sesuatu yang bercahaya. Ini layaknya sebuah pedang giok. Di sisi lain, tepatnya di sekte Wandu, terlihat dengan begitu jelas kalau para binatang datang dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya, tempat ini dipenuhi oleh kehadiran mereka saja. Pertarungan pun sudah tidak dapat dihindari lagi. Hanya saja dengan jumlah mereka yang sedikit, tentu saja para binatang buas dengan mudah mendominasi jalannya pertarungan. Xiao Fan bersama yang lainnya pun berada di dalam kondisi yang sulit. Meskipun begitu, Xiao Fan masih mencoba untuk memikirkan serangan balasan supaya anggotanya dapat bertahan. Dia memilih untuk menghancurkan jalur pada lereng gunung itu, supaya para binatang buas tidak dapat lagi masuk kemari. Rencana Xiao Fan berhasil. Dia pun mengajak mereka untuk kembali berkumpul di lembah. Terlihat Raja Hantu dengan sangat mudah mengalahkan binatang buas di sana. Xiao Fan pun melaporkan mengenai apa yang terjadi di depan. Raja Hantu pun lega karena kini mereka hanya perlu berhadapan dengan para binatang buas yang sudah memasuki lembah. Dengan kehadiran dua ketua sekte di sini, tentu saja pertarungan berhasil mereka dominasi. Bagi Raja Hantu, ini adalah waktu yang tepat. Dia pun memberikan harta yang sudah dia janjikan kepada peri ini. Sedangkan Xiao Fan sendiri tidaklah tahu tentang perjanjian tersebut. Karena bagaimanapun, lonceng He Huan merupakan hal yang sangat disukai oleh beliau. Peri ini pun meminta Raja Hantu untuk segera memberikannya, karena dalam gitulah tidak ada lagi saingan dari sekte Raja Hantu. Namun Xiao Fan tidak akan dapat menerima hal itu, bahkan ia sampai mengeluarkan tekanan kekuatan. Sayang sekali Raja Hantu sudah membulatkan tekadnya untuk memberikan harta ini. Xiao Fan tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut, jadi dia langsung saja melakukan penyerangan kepada Long Huan. Namun semua itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Jin Pinger, karena bagaimanapun harta ini harus kembali ke tangan mereka. Pada akhirnya pertarungan pun harus terjadi antara Xiao Fan dan juga Jin Pinger. Sebenarnya lonceng ini hampir saja didapatkan olehnya, namun Xiao Fan dapat mencegahnya. Dia pun meminta Pinger untuk berhenti, karena jika tidak dia akan bersikap kasar. Pertarungan sengit pun terus terjadi di antara mereka. Sedangkan lonceng ini dimakan oleh binatang buas. Untung saja peri ini masihlah dapat mengeluarkannya. Namun lonceng itu kembali dibawa oleh binatang buas lainnya yang mana mereka berusaha untuk pergi menjauh. Tapi Xiao Fan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dengan sangat cepat dia langsung saja menghabisi para binatang buas itu. Hanya saja lagi dan lagi Finger dan ketua sektenya terus mengganggu Xiao Fan. Berhadapan dengan dua orang sekaligus sambil merebutkan lonceng ini bukanlah perkara yang mudah.
Terlebih lagi yang dirinya hadapi merupakan ketua sekte Heiwan. Dia memberikan pujian kepada kehebatan Xiao Fan. Tidaklah heran dia bisa menjadi seorang wakil ketua sekte. Sayang sekali, Xiao Fan terlalu fokus kepada peri ini sampai-sampai tidaklah sadar kalau Finger telah mendapatkan lonceng ini. Xiao Fan pun memintanya untuk memberikan hal tersebut kepadanya. Bahkan dia sama sekali tidak peduli jika harus terluka. Ketua sekte Heiwan mengajak Finger untuk kembali karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hanya saja semua ini ternyata merupakan jebakan yang dibuat oleh Raja Hantu, yang mana kekuatan jahat pun mulai menggerogoti tubuh peri ini. Xiao Fan terkejut karena lonceng Heiwan tadi ternyata merupakan barang tiruan, dan entah kenapa Finger ini terlihat tersenyum. Sedangkan ketua sektenya sendiri harus bersusah payah agar bisa lepas dari racun mematikan yang Raja Hantu tanamkan. Ia memuji rencana Raja Hantu, bahkan Xiao Fan tidaklah dia beritahu. Sejak awal Raja Hantu memang tidak niatan untuk bersekutu dengannya. Ia pun tidak menduga kalau Raja Hantu memanfaatkan kondisi ini untuk bisa menghancurkan dua sekte sekaligus. Dengan begitu hanya sekte Raja Hantu saja yang bertahan. Akan tetapi dirinya tidak ingin mati seorang diri. Ternyata Raja Hantu ini telah masuk ke dalam teknik benangnya, di mana tidak ada celah bagi Raja Hantu untuk bisa pergi melarikan diri. Ia tahu betul teknik ini sangatlah mematikan. Namun sayang sekali semua itu masihlah belum cukup untuk menumbangkannya. Secara mengejutkan, Finger malah melakukan penyerangan kepada ketua sektenya sendiri. Dia pun penasaran apa yang telah dia lakukan. Ternyata Finger tidaklah pernah melupakan apa yang ketua sektenya lakukan di masa lalu. Karena Finger diminta untuk menghabisi teman-temannya sendiri. Dendam yang selama 20 tahun dirinya tanggung kini akhirnya bisa dia balaskan juga. Alhasil ketua sekte Heiwan pun telah meninggoy. Xiao Fan benar-benar tidak menduga dengan apa yang terjadi. Begitu pula dengan ketua sekte ini yang harus mati dengan begitu banyak pertanyaan. Dan Song sangatlah senang karena rencana mereka berhasil. Raja Hantu pun mulai melakukan rencananya, di mana dia pun meminta seluruh pasukannya untuk memulai rencana selanjutnya. Darah-darah yang telah terkumpul di tempat itu pun segera digunakan oleh para murid sekte hantu untuk dapat membentuk formasi darah. Bagi Raja Hantu, para murid harus melakukan hal tersebut. Usut punya usut, dia dengan tetuanya sudah sepakat untuk menggunakan para murid dari lembah Wuyuan dan para murid lainnya, supaya bisa memaksimalkan rencana mereka. Sebenarnya tetua ini menolak, namun bagi Raja Hantu, pengorbanan memang harus mereka lakukan. Xiao Fan sangatlah terkejut karena Raja Hantu menggunakan darah semua makhluk hidup pada tempat ini, dan dia sengaja menjadikan mereka sebagai umpan agar dapat menjalankan rencananya. Seluruh darah pun mulai terserap ke dalam tungku ini. Dia menganggap kalau kematian dari para murid lembah Wandu maupun sekte Heiwan tidak akan sia-sia, karena mereka kembali bersatu untuk membuat aliran jahat menjadi semakin kuat. Ambisi mereka untuk mendominasi dunia akan diwakilkan oleh sekte Raja Hantu. Inilah langkah pertama mereka untuk mendominasi dunia. Melihat semua ini, akhirnya Xiao Fan paham mengapa Biao begitu menentang ayahnya. Xiao Fan yang memiliki pendapat berbeda tidak akan membiarkan para bawahannya mati begitu saja. Jadi dia itu akan pergi dulu untuk menjemput para bawahannya. Raja Hantu tidaklah mempermasalahkan hal itu. Hanya saja waktu Xiao Fan tidaklah banyak. Xiao Fan pun langsung saja melakukan penyelamatan kepada semua anggotanya. Meskipun dihadang oleh begitu banyak binatang buas, namun Xiao Fan tidaklah peduli. Dirinya menggunakan seluruh kemampuannya untuk dapat mengalahkan para binatang buas. Seberapa banyak pun Xiao Fan menghabisi mereka, para binatang buas lagi dan lagi kembali datang, yang mengakibatkan dia pun harus kelelahan. Ditambah tiba-tiba saja terdapat sebuah serangan yang mengakibatkan guncangan besar.
Semua ini tentu saja merupakan ulah dari para binatang buas yang telah berhasil menghancurkan penghalang bebatuan. Ini semua merupakan ulah dari para binatang iblis. Raja Hantu bersama yang lainnya telah siap untuk pergi. Waktu mereka tidaklah banyak, dan apakah Siofan dapat menyusul mereka atau tidak tergantung pada usaha mereka. Sebab Siofan tidak niatan untuk meninggalkan para bawahannya. Sebenarnya para binatang buas ini sudah melakukan pengepungan kepada kelompok Siofan. Nah, apa yang terjadi pada lembah tadi dilihat langsung oleh Dewa Binatang. Sekali lagi dia menanyakan apakah keputusan Dingdong untuk melindungi umat manusia merupakan keputusan yang tepat. Karena mereka begitu serakah bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan itu. Nah, Rubah Ekor 9 pun merasakan kehadiran dari sosok yang sepertinya dia kenali. Apakah yang dia kenali itu merupakan Dewa Binatang? Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.